lagi struggle-strugglenya nih akhir-akhir ini? 2025 ya. 2025 kerugian terbesar 22 miliar lebih dalam waktu 5 menitan. Kok 22 miliar 2025 2025 ya. dalam waktu 5 menit. 5 menit hilang segitu. Itu beli apa tuh? Beli ngelong Bitcoin terus kena stop loss. Dan itu posisinya lumayan struggle waktu si Trump ngumumin tarif itu loh. Waktu Mr. Trump ngumumin tarif ke ini berita Bloomberg rame semua ke tarif ke Cina berapa ratus% tuh bikin market crash itu. 10 Oktober ya kalau nggak salah tuh. 10 pokoknya tanggal 10 deh. Itu crash parah banget itu. Crash terparah sepanjang sejarah dan dalam waktu hanya beberapa jam aja itu 20 billion dolar kena likuidasi. Dilikuidasi. Jadi literally 20 billion dolar tuh habis dalam hitungan jam. Di market, iya. Butuh hilirisasi yang sangat mahal itu, Bro Atta. Nah, Mas sendiri kan bisa dibilang seorang anak menteri. Ada nggak privilege dari orang tua bisa dapat bocoran nih saham apa yang lagi bagus dan lain-lain? Apalagi kan di posisinya menteri gitu. Jarang. Jarang. Nggak ada. Hampir nggak ada, nyaris. Kecuali ya masalah pajak sih gitu. Tapi kan itu jarang banget, Bapak nggak mau ngasih tahu ke aku. Soalnya kalau dikasih tahu terus, ntar kalau misalnya Bapak udah nggak jabat jadi menteri, aku akan jatuh miskin gitu. Jadi Bapak nggak pernah ngasih privilege kayak misalnya bocoran, oh besok pajak ini turun ya gitu, nggak pernah. Kalau misalnya ngasih bocoran pun, biasanya bocorannya di berita, udah dipublish di media. Jadi nggak pernah gitu ngasih bocoran sama Tapi sekali. sebenarnya bisa kan? Bisa kalau misalnya Bapak jahat. Okay. Insiders gitu ya. Insiders nggak boleh, soalnya di Indonesia kan nggak boleh. Lu bisa kena pasal itu di OJK tuh, pasal perdagangan orang dalam. Mas Yuda ini kan hitungannya berarti umur berapa? Mirip lah sama Lotre lah, namanya meme coin. Jadi meme coin itu apa? Meme coin itu adalah sebuah token kripto yang dibikin di jaringan di jaringan blockchain, di sebuah blockchain, hanya untuk lucu-lucuan gitu. Misalnya kayak Shiba Inu yang kemarin profit gua dari 500.000 ubah ke berapa puluh M gitu. Sekitar 2 miliaran kurang lebih. 500.000 ke 2 miliar? Iya, dari Shiba Inu. Nah, Bro Atta nih boleh cari meme coin nih. Caranya, Bro Atta nih duitnya banyak nih. Enggak juga. Pakai meme. Coba gak usah banyak-banyak deh. Coba Bro Atta main. Coba saran dari Bro Yuda aja nanti aku beli meme coin. Jangan. Soalnya gini Bro Atta, 99% meme coin itu literally scam. 99%. Iya. Yang ada apalagi yang ada di Dex Screener gitu. Yang ada di Decentralized Finance. Itu 99% scam. Dan hati-hati guys, untuk trading meme coin bisa kena namanya honeypot. Jadi kalian bisa beli tapi smart contract-nya nggak ngizinin untuk ngejual. Jadi saran gue gimana kalau cari meme coin yang sekiranya meme yang itu, yang hype. Misalnya kayak kemarin gue dapat lagi tuh selain Shiba ada 6-7. Bro Atta tahu 6-7? Pernah dengar tapi 6-7. Nah, gue beli itu 6-7 dan untung cuan juga. Cuan sekitar ribuan %. Fuh. Dan aku udah post di Instagram. Mungkin postnya udah tenggelam kali sekarang. Bro Atta coba aja scroll, ada. Tapi itu beneran ya, berarti dari 500.000 jadi puluhan M. 500.000 pertama-tama jadi 2 miliar dulu. 500.000 rupiah kan? Iya, Bukan 500.000 dolar kan? 500.000 dolar enak aja. 500.000 dolar dapat dari mana SMP gitu? Jadi dari duit gopek jadi puluhan miliar. Jadi 2 miliar. Usah nungguin berapa lama juga sih. Diemin aja. Tapi rata-rata emang scam sih. Sebulan Sebulan lebih. tungguinnya.
rata-rata tebar jala sih guys. Tapi gini guys, meme coin itu sifatnya hype. Jadi kalian cari meme coin yang hype nih apa? Pokoknya meme yang lagi panas-panasnya di internet, lagi hotnya di internet itu. Terus lu cari aja tuh. Misalnya Six Seven, nah kayak kemarin masuk jeder. Ntar tunggu aja seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah kalau udah ngerasa cukup, take profit aja. Soalnya kan banyak yang bilang katanya kalau koin-koin meme ini kan scam. Betul. Nah, kalau scam kan berarti mainnya harus cepet. Gak bisa sampai seminggu, takutnya udah kena scam duluan. Nah itu pentingnya namanya screening meme coin yang tepat gitu. Cari meme coin yang sekiranya emang Agak lama ya umurnya. market capnya udah cukup cukup gede lah, tapi nggak gede-gede amat, di bawah $1 juta. Misalnya market cap $200.000, $500.000. Pokoknya jangan main di bawah 100.000, itu udah pasti scam. Pasti duitnya hilang doang gitu ya. Iya, udah pasti 100% hilang duitnya. Kenapa bro itu? Hari aku tipenya swing. Tapi pernah jadi scalper. Terus saya ngerasa scalper tuh kurang cocok. Kenapa? Karena ada bagian di sini otak gua tuh geser jadi penjudi gitu loh. Oke. Jadi scalping itu sebenarnya mainnya beli siang, jual sore, beli sekarang, jual 5 menit lagi, beli nanti, jual 2 detik lagi. Itu literally zero sum game, judi itu. Apapun asetnya, Bitcoin, saham atau emas, itu judi. Jadi ada otak gue yang geser itunya behaviornya jadi judi. Oh, kalau gue gini gue akan bangkrut, gue akan tamat. Akhirnya gue stop aja jadi scalper gitu. Jadi scalper kan untungnya kecil tapi terus-terusan kan. Nah orang itu emosinya kadang-kadang nggak nyadar, dia malah jadi penjudi gitu. Abis depo terus-terusan. Jadi dia bukan melihatnya dari segi investasi lagi. Iya, dia ngelihatnya pingin cepet kaya. Nah itu dia bahaya itu. Cepet kaya itu ya. Itu mindset ingin cepet kaya yang kalian semua nih. Tinggal orang tua doang. Nah ini yang bahaya. Ketika orang yang bodoh punya anak banyak banget, dan yang pinter-pinter nih, yang kelas menengah, yang cerdas-cerdas menunda untuk punya anak, nanti di masa depan SDM kita akan menjadi SDM yang konsumtif. Bro Atta pasti pernah nonton film komedi judulnya Idiokrasi. Nah, seperti itulah gambarannya. Dari orang yang IQ-nya tinggi, dia child free atau punya anak dikit. Terus orang yang goblok-goblok itu anaknya banyak, puluhan. Akibatnya di masa depan hancur dunianya. Sekarang Gen Z Hmm. susah dapat kerja. Nah, ini cukup menarik nih. Yang pertama itu yang gue lihat-lihat ya, salah jurusan. Salah jurusan. Ada yang relate gak salah jurusan? Banyak sebenarnya industri sekarang nih ya. Dan jurusan kuliah itu yang jadi prodinya itu udah nggak related lagi. Jurusannya manajemen, tapi tiba-tiba berubah, dia kerja sebagai sebagai, mohon maaf nih, dia jurusan manajemen, tiba-tiba dia kerja sebagai pelayan. Harusnya kan pelayan tata boga gitu. Jadi dia kuliah nggak sesuai passionnya dia gitu. Iya. Jadi banyak yang pertama itu ya, jurusan di Indonesia udah banyak yang nggak relevan dengan perubahan zaman. Dan kita lihat perubahan zaman tuh semakin cepat dengan adanya robot AI. Nah 2030 nih, seperti yang gue bilang nih, semua pekerjaan di pabrik atau dimanapun itu pelan-pelan tapi pasti akan diganti oleh robot atau AI. Akan makin banyak pengangguran dong berarti. Makin banyak pengangguran dan makin banyak tercipta lapangan kerja baru. Tapi kalau kamu misalnya kalian misalnya nggak pelajarin ilmu baru, siap-siap aja udah jadi pengangguran. Jadi gitu. Jadi nggak bisa punya satu skill doang lah istilahnya ya. Iya, kalau lu punya satu skill doang, dan skill lu cenderung repetitif, itu gampang banget digantiin sama AI. Tahu yang dimaksud repetitif gak Bro Atta? Jadi gitu-gitu aja kerjanya. Misalnya apa? Misalnya buruh pabrik, akuntan, terus apa ya? Itu programmer,